Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu li ahli taqwa wal yaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuh. Allahumma kun li waliyika al-hujjati min al-hasan salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qa'idan wa nasira wa dalilan wa 'aina hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tabila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Alhamdulillah, syukurillah, pada malam mulia ini, malam Jumat, malam penuh berkah, Sayyidul Ayyam dan Sayyidul Layali, kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di Majlis BPK, dan kita sudah bacakan surat Yasin dan juga doa kumel, dan sekarang kita lanjutkan sedikit mengenai kajian ilmiah insyaallah. Kita memiliki kitab doa yang bernama Mafatihul Jinan. Kitab ini berisi doa-doa, isyarah, dan lain sebagainya. Pada bagian kitab Al-Baqiyatus Shalihat, bagian akhirnya, pada bab kedua disebutkan beberapa sholat mustahab atau sholat sunat. Saya bacakan di antaranya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan sebagian sholat mustahab ini yang sangat banyak. Pertama, sholatul a'rabi, sholat a'rabi. Kedua, sholatul hadiyah, yaitu sholat hadiyah. Ketiga, sholatul lailatul dafni, sholat malam penguburan. Seperti tadi ada ikhwan kita Bapak Ahmad bin Abdul Manaf meninggal dunia dan telah dimakamkan, maka malamnya kita melaksanakan sholat lailatul dafan. Nanti saya jelaskan insyaallah. Kemudian yang keempat, sholatul ja'i, sholat orang yang lapar. Ketika lapar, ya disuruh sholat untuk dapat rezeki yang halal. Kemudian sholatul istikharah dzatur riqa, ada sholat istikharah namanya dzatur riqa, yaitu dengan membuat lembaran kayak kartu, ya sebanyak 6 lembar, ada tulisannya, nanti sholat, ada doanya, kemudian dikocok dan disitu nanti keluar disitulah istikharah yang jelas. Ini sebaik-baiknya istikharah dibanding istikharah Al-Quran atau dengan tasbih atau yang lainnya, maka sholatul istikharah dzatur riqa dengan kartu itu yang paling bagus, kata Imam Ja'far Shadiq alaihissalam. Itu yang sering saya lakukan bagi orang-orang yang terlikhwan akhir minta istikharah. Kemudian sholatul dain, sholat karena punya hutang, ada sholatnya kalau punya hutang supaya cepat bayar hutang. Sholatul hajah, sholat hajat. Sholatul muhimmat, sholat untuk hal yang penting, kita punya hajat penting sekali, laksanakan sholat ini. Sholatul usra, sholat ketika mendapatkan kesulitan. Sholatul ziyadatul rizq, sholat untuk minta tambahan rezeki. Sholatul hajah yang lain. Kemudian sholatul istighatsah fil makarim, ada sholat minta bantuan, ya. Ada sholatul istighatsah bil batul, sholat istighatsah dengan Sayyidah Fatimah alaihissalam. Ini sudah kita laksanakan di sini. Juga tempat yang lain yang memang sujudnya panjang begitu, baca istighatsah atau sebagai Sayyidah Fatimah Zahra, yaitu ya maulati ya Fatimah aghithini, 100 kali sujud, 100 kali pipi kanan, pipi kiri, sujud lagi, itu 100 kali. Kemudian sholatul hujjah, ini sholat hujjah, sholat imam jamaah di masjid Jamkarat di Qum. Sholatul khauf minal zalim, sholat karena takut dari orang yang zalim. Sholatul lidzaka wajudatul hifz, sholat untuk kepandaian dan agar menjadi cerdas,
Ya, ini ada salatnya juga. Salatul yughfranil dzunub, salat untuk diampuninya berbagai dosa. Ada salatnya. Salatul wasiyah, salatul afwi, dan terakhir salawat pada hari-hari selama seminggu. Ya, itu sangat banyak salat-salat dalam madzhab Ahlul Bait alaihi salam. Pada malam ini saya akan sedikit menjelaskan tentang salat Lailatul Dafni. Pada kitab ini pada halaman 751 saya akan jelaskan sedikit mengenai tentang salat malam penguburan. Dikatakan di sini bahwa salat malam penguburan Lailatul Dafni itu 2 rakaat. Ada 3 cara nanti. Ini cara pertama, pada rakaat pertama setelah alhamdulillah baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm sampai wa huwal aliyyul azim. Itu rakaat pertama setelah Al-Fatihah. Kemudian rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Surat Al-Qadar dibaca 10 kali. Ya, 2 rakaat seperti salat subuh. Kemudian salam. Setelah salam maka bacalah Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. 1 kali baca salawat. Dan baca juga wa ba'ats sawabaha ila qabri fulan bin fulan, dan ya Allah utuslah, kirimkanlah pahala salat ini kepada kuburan pada barzakh fulan bin fulan. Itu cara salat yang pertama. Salat kedua dari Sayyid Ibnu Tawus, dikatakan di sini dari Nabi, dari Rasulullah, yaitu bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, ini hadis Rasulullah, la yati 'alal mayyiti sa'atun asyaddu min awwali lailatin. Tidak datang kepada jenazah, kepada mayit di alam barzah itu, di alam kubur, alam barzah, yang lebih dahsyat daripada malam pertama. Jadi paling dahsyat, paling menakutkan di malam pertama, itu malam ini bagi yang meninggal tadi dikuburkan. Farhamu mautakum, maka kasihanilah orang-orang yang mati di antar kalian. Dengan apa? Bis sedekah. Pertama dengan sedekah. Ya, sedekah mau 1000, 2000 semampunya. Nah, sedekah kita niatkan paling siapa? Untuk yang meninggal tadi. Ya, tadi saya sedekah ya kepada tetangga ini untuk almarhum Bapak Ahmad bin Abdul Manaf. Ya. Farhamu mautakum bis sedekah. Kasihanilah jenazah-jenazah kalian, orang mati di antara kalian, dengan sedekah. Fa illam tajidu falyusalli ahadukum raka'ataini. Kalau enggak punya uang, enggak punya sesuatu untuk sedekah, enggak mesti uang, boleh dengan makanan, ya dengan minuman, dengan apa saja yang penting sedekah. Kalau enggak punya yang disedekahkan, enggak punya sesuatu, maka laksanakanlah sholat 2 rakaat. Ini cara kedua nih. Yaqra fil ula Fatihatul Kitab. Rakaat pertama baca surat Al-Fatihah 1 kali. Kemudian baca qulhu maratain, baca qul huwallah surat Al-Ikhlas 2 kali pada rakaat yang pertama. Wa fi tsaniyati pada rakaat kedua Fatihatul Kitab, baca Al-Fatihah juga maratan 1 kali. Walhaakumut takasur, surat At-Takasur 10 marat 10 kali. Tadi cara pertama ayat kursi dan inna anzalna 10 kali. Ya. Cara kedua qulhu 2 kali dan Al-Takasur, Al-Takasur 10 kali. Wa yusallim wa yaqul, kemudian salam dan ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ba'ats sawabaha ila qabri zalikal mayyit fulan bin fulan. Ya Allah, salat dan salam pada keluarga beliau, dan kirimkanlah pahala ini, itu pahala salat dan salawat kepada kuburan, itu pada alam barzah. Bukan kuburan dalam tanah, bukan kuburan itu di alam barzah, di alam lain, alam normal tadi, alam tempat kumpulnya orang yang telah meninggal dunia. Kirim ke sana ya Allah untuk fulan bin fulan. Kita sebut namanya dan sebut juga nama orang tuanya. Fa yab'atsullahu min sa'ati, maka seketika itu juga Allah mengutus pahala salat yang kita lakukan tersebut. Ya. Alfa malakin ila qabri. Ya, Allah mengutus juga bersama itu 1000 malaikat ke dalam barzah, ke dalam kuburan orang tersebut. Ma'akulli malakin sabun muhallatun. Setiap malaikat baca pakaian yang indah-indah dan perhiasan. Jadi salat yang kita baca itu berbentuk bertajasum menjadi pakaian yang indah dan perhiasan.
Wa yusya fi qabrihi min ad-dhiqi ila yawmi yunfakhu fi sur. Dan kuburannya diluaskan. Ini kuburan diluaskan bukan kuburan tanah, bukan, itu alam barzahnya diluaskan. Makna diluaskan diberikan kesenangan, ketenangan, kebahagiaan. Ya, kayak kita, dada kita sempit, bukan dada gunung begitu, enggak, sempit, punya utang, punya pikiran. Orang itu dadanya luas, dia gembira, dia tenang begitu. Ini mana kiasan. Di mana diluaskan kuburannya bukan diluaskan tanahnya, bukan, tapi di alam barzah diberikan kenikmatan, kegembiraan, kesenangan. Namanya diluaskan alam barzahnya dari kesempitan sampai hari ditiupkannya sangkakala, hari kebangkitan. Wayutal musalli ba'da lima salat ahli syamsu hasanat. Dan orang yang sholat itu diberikan kebaikan, ya, sebanyak bilangan terbitnya matahari. Kayak apa coba? Luar biasa, kita nggak bisa menghitung kebaikan matahari. Ya. Turfa'alahu arba'una derajat, dan diangkat 40 derajat. Itu orang yang sholat. Ya. Saya dengar Allah alam bahwa Syekh Bijat itu seorang wali Allah. Beliau melakukan sholat Lailatul Qadar itu tiap malam untuk mayit mukmin yang meninggal pada hari itu. Dia begitu. Luar biasa. Nah, kita jarang-jarang. Ya. Juga di kitab yang lain dijelaskan dari Al-Kafa'ami tentang masalah soal ini, ada cara yang lain, tapi itu dua saja sudah cukup, ya bisa kita amalkan insya Allah. Ya, di sini beliau sangat menganjurkan bahwa ketika jenazah atau mayat yang mengharapkan pahala dari kita itu, mereka tidak punya lagi apa-apa. Ya, dikatakan di sini mereka telah terputus amal solehnya, mereka mengharapkan dari anak-anaknya, istrinya, suaminya, saudaranya, teman-temannya, kerabatnya, mereka mengharapkan, ya, terutama hadiah-hadiah sholat malam. Ya, sholat malam bisa dihadiahkan untuk orang tua kita, untuk mayit, untuk teman kita, untuk sebagainya kita niatkan, terutama untuk kedua orang tua kita. Ya, sibukkan dengan doa setelah sholat fardu. Juga di tempat-tempat yang mulia doakan mereka dan lakukan amal-amal kebaikan. Kemudian niat pahalanya untuk mereka semuanya. Di sini beliau menambahkan di sini, ya, rubba rajulin yakunu aqan liwalidayhi fi hayatihima. Betapa banyaknya seseorang itu ketika ayah ibunya dia masih hidup durhaka, wa yaktubu baran wa yuktabu baran lahuma ba'da wafatihima. Dan setelah ayahnya meninggal, malah anak itu dia durhaka sama ibunya ketika masih hidup. Sayanya meninggal, ibunya meninggal, dia ditulis oleh Allah, dicatat sebagai orang yang berbuat baik, orang yang baik, orang yang soleh. Lima amalahu anhuma min as-solihat, karena orang itu telah melakukan kebaikan setelah ibunya meninggal, gitu. Nah, jadi kita ini anak, ya, bisa merubah diri kita. Anak yang tadinya nakal, bandel, yang melawan orang tuanya sampai ibunya meninggal. Anak ini sadar insaf, maka dia ditulis Allah sebagai orang yang baik, dan juga ayah punya kebahagiaan di alam barzah, bagian pada kebaikan anak tersebut. Wa rabba rajulan yakunu baran fi hayatihima fayutabu ba'da wafatihima aqan lahuma yatawani fi ma yanbaghi an ya'mal anhuma min al-amali. Dan betapa banyaknya orang, seorang anak itu dia sebagai anak yang baik, anak yang soleh pada orang tuanya, dia nurut, dia taat, berbaik pada orang tuanya, tapi saat meninggal dia ahli maksiat, dia durhaka, dia membangkang, bagian termasuk orang yang ditulis sebagai orang yang durhaka kepada orang tuanya. Jadi selama kita masih hidup ini, kita bisa merubah diri kita, dan kita bisa berbuat baik pada kedua orang tua kita. Bahkan orang tua kita akan mendapatkan pahala dan bisa mendapatkan nikmatan surga barzakhi dan juga surga akhirah insyaallah di akhirat nanti. Ya. Juga di sini diajarkan tentang anak diajarkan sholat untuk orang tua, orang tua sholat untuk anak. Ini nanti kita bahas pada kesempatan yang lain insyaallah, bagaimana tata cara orang tua sholat untuk anaknya agar anak menjadi anak yang soleh. Bagaimana anak sholat untuk orang tuanya, begitu, walaupun sudah meninggal dunia, ada caranya. Juga dari di kitab yang lain dari Imam Sajjad menjelaskan di Syaif As-Sajjadiyah juga terkait dengan doa anak untuk orang tua setelah sholat, dan doa orang tua untuk anak setelah sholat. Ada doanya agak panjang, itu kita bahas pada kesempatan yang lain insyaallah. Ya, mudah-mudahan tadi Bapak Ahmad bin Abdul Manaf, ya, yang kita tadi
melayat jenazahnya, kita harus jenazah saja, mudah-mudahan termasuk orang yang diberikan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan syafaat oleh Rasulullah dan keluarga beliau. Beliau termasuk orang yang mengikut Ahlul Bait yang insyaallah rajin mengajar dan belajar di akhir hayatnya. Dia juga tetap bertemu pada Ahlul Bait. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua kita dikasihi oleh Allah dengan husnul khatimah. Kita mohon agar akhir hayat kita mendapat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi saya mohon maaf, sekian saja ya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.